Haleluya, shalom. Haleluya, saya hari ini sungguh senang sekali, saudara-saudara. Saya Pendeta Nathanael Prayogo, satu kehormatan, satu sukacita untuk kembali bersama-sama dengan Anda di dalam ibadah Bipro ini. Terima kasih Pak Heri untuk kesempatannya. Hari ini saya punya 3 alasan untuk saya sangat senang sekali untuk ada di tempat ini. Alasan pertama adalah saya bisa kembali menikmati ibadah bersama dengan Anda di ibadah dewasa muda ini. Karena saya lihat catatan saya 20 Januari 2020. Ya, sudah lama sekali saya terakhir bersama dengan Anda, dan setelah itu kita masuk masa pandemi, dan setelah itu kemudian ada berbagai macam kesibukan. Jadi saya senang sekali karena saya bisa kembali dapat kesempatan untuk menikmati ibadah bersama dengan Anda semua. Hal kedua yang membuat saya senang adalah bahwa ketika sudah sekian lama lewat, saudara, ternyata ibadah Bipro ini bertambah menjadi semakin banyak dan semakin kuat. Lah ini luar biasa, saudara ya. Saudara, Anda harus tahu bahwa banyak gereja, termasuk di tempat saya melayani di GB Gajah Mada Semarang, Bapak Ibu. Termasuk di tempat saya melayani, kami berjuang luar biasa untuk membangun ibadah di antara para dewasa muda, para profesional. Tidak mudah sama sekali, saudara. Ya, jadi kalau Anda hari ini mengalami keadaan yang seperti ini, jumlah jemaat yang hadir seperti ini, saya mau bilang kepada Anda dengan sungguh-sungguh, tempat ini adalah tempat yang penuh kasih karunia. Kalau Anda lihat di tempat lain, kalau Anda lihat di gereja lain, tidak banyak yang bisa mengumpulkan dewasa muda. Mungkin kalau ibadah youth masih bisa, sekolah minggu itu sudah pasti karena bergabung bersama dengan ibadah raya. Tapi kalau ibadah youth, apalagi ibadah dewasa muda, profesional muda, sungguh-sungguh tidak mudah sama sekali. Jadi saudara-saudara, Anda berada di tempat yang tepat, Anda berada di tempat yang penuh dengan kasih karunia, karena itu setialah di tempat ini. Amin. Baik, hal yang ketiga yang membuat saya sukacita sekali adalah Bapak Ibu, karena di tempat ini 40 tahun yang lalu, saudara, 1984, saya ada di tempat ini, di gedung ini, di ruangan ini, untuk memimpin kaum muda Betani Surabaya. Tahun 1984 sampai kira-kira 1986, Bapak Ibu Saudara, ya, kemudian saya selesai kuliah dan saya harus pindah ke kota Semarang. Jadi tempat ini memberi memori yang luar biasa buat saya. Hanya bedanya adalah tempat ini sekarang 100 kali lebih baik daripada tempat pada waktu saya mulai yang dulu. Kenapa saudara? Dulu enggak ada temboknya, enggak ada tembok saudara, enggak ada dindingnya. Terbuka, lebar, terbuka, saudara ya, apa angin ya dan sebagainya. Kalau hujan, saudara, waduh, ini kan namanya oneng ya, sampai sekarang masih dikenal dengan oneng ya. Kalau sudah hujan, saudara, waduh, itu pembicara harus bertarung melawan suara dari ini, oneng yang kena hujan. Jadi tapi sekarang saya lihat sudah diberi peredam. Dulu tidak ada, saudara ya. Lalu ini tidak ada temboknya, jadi kalau sore hari ibadah kaum muda, Bapak saudara pada waktu itu seperti ini, Sabtu sore, waduh, kita harus berjuang, bukan hanya minta supaya jangan hujan, tapi kita juga harus berjuang melawan nyamuk, saudara. Nyamuknya itu, saudara, nyamuk raksasa besar-besar, ya. Kalau sekali menggigit, itu bisa menimbulkan bentol-bentol yang betul-betul kelihatan besar, saudara. Nyamuk sawah, karena sekitar gereja Betani pada waktu itu masih banyak sawah, enggak seperti sekarang, saudara. Jadi sebelum ibadah, saya bersama-sama dengan pengurusnya harus cari baygon, ya sudah semprot. Di samping-samping ini tanaman semua. Pada waktu itu Bapak Pendeta Alex Abraham Tanusaputra suka sekali dengan tanaman. Tapi tanaman itu memang menyejukkan, tapi juga tempat sarang nyamuk, saudara. Kami mesti semprot dengan baygon, lama-lama enggak mempan, saudara. Kami harus beli biangnya baygon. Jadi nggak bisa lagi baygon, biangnya baygon, saudara. Ya. Dan harus pakai itu alat seperti itu, pestisida ya, yang di sawah-sawah itu. Jadi kira-kira jam 4 sore ya, bersama-sama dengan pengurus saya,
keliling dari sini saudara terus ke depan sana, ya semprot ya dengan itu cairan pembasmi nyamuk yang sangat kuat. Dan nyamuknya pergi, orangnya mabuk saudara. Karena baunya itu luar biasa mengerikan. Jadi akhirnya kami bingung mesti ngapain. Ibadah di sini yang gak disemprot nyamuknya banyak, disemprot orangnya mabuk saudara. Tapi itulah yang kami alami, itulah yang kami harus lakukan. Ya lakukan saudara ya, lakukan. Dan kalau di seberang sana, gak tahu mestinya masih ada lah. Ada tempat ibadah lain dan mulai bersuara, wah saudara harus berhenti. Kenapa? Gak bisa melawan mereka. Tapi makanya saya bilang tempat ini sekarang 100 kali lebih baik daripada waktu yang lalu. Tapi yang saya bersyukur adalah tempatnya lebih baik, suasana lebih baik, tapi Tuhannya tetap sama, Tuhan yang setia ada di tempat ini. Amin. Baik, saudara, bulan ini saya diberitahu tema Anda adalah segala sesuatu tentang doa. Tentang doa, ya esensi doa, kuasa doa, jawaban doa, dan sebagainya. Saya percaya hamba-hamba Tuhan sudah menjelaskan kepada kita semua tentang doa. Secara singkat, secara sederhana, saya percaya doa itu apa? Doa itu komunikasi, ya. Doa itu adalah pembicaraan, doa itu adalah omong-omong, ya, dengan Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menghargai anugerah sehingga kita bisa omong-omong dengan Tuhan, itu sangat penting. Saudara harus tahu bahwa agama-agama di luar sana, mereka berusaha, berjuang, berkorban dengan segala daya upaya supaya bisa menjalin komunikasi dengan Allahnya. Apakah terjalin komunikasi? Tidak tahu karena masing-masing punya konsep yang berbeda-beda. Tetapi kekristenan mengatakan bahwa sepanjang dosa belum pernah diselesaikan, sepanjang itu pula komunikasi tidak akan pernah terjadi. Itu kata Alkitab. Yang menjadi pemisah antara engkau dengan Allahmu adalah dosamu. Jadi sepanjang dosa tidak pernah diselesaikan, komunikasi tidak akan pernah terjadi. Bahwa ada orang, bahwa ada agama keyakinan mengatakan bahwa mereka bisa berkomunikasi, mereka bisa berbicara, berdialog dengan Tuhannya, monggo karena masing-masing punya keyakinan. Tapi Alkitab kita mengatakan bahwa sepanjang dosa belum diselesaikan, komunikasi tidak akan pernah terjadi. Saudara-saudara, dan bersyukur puji Tuhan, Yesus menyelesaikan urusan dosa. Yesus mengatasi, Yesus menebus dosa, mengampuni dosa, membereskan dosa, sehingga sekarang jalur itu terbuka kembali. Ingat ya nih saudara ya, jalurnya terbuka. Kalau jalur terbuka, kita bisa berkomunikasi, berbicara, menyampaikan isi hati kita di dalam dialog yang sangat erat dan akrab dengan Tuhan. Di situ sebetulnya berkat yang terbesar yang tidak dimiliki oleh di luar sana, kita miliki saudara. Nah, pertanyaan sekarang adalah, seberapa jauh kita menghargai komunikasi itu? Oleh karena apa saudara? Sekarang ini banyak orang Kristen tidak terlalu senang dengan hanya komunikasi. Orang Kristen sekarang bukan cuma mencari komunikasi, bukan hanya mencari berdoa dalam pengertian menyampaikan isi hati kepada Tuhan dan mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada dia. Karena orang Kristen di akhir zaman ini ternyata meletakkan jawaban doa lebih penting daripada doa itu sendiri. Orang Kristen akhir zaman mengejar bagaimana doa itu mendatangkan privilege, keuntungan buat dia. Bagaimana doa itu memberikan kenyamanan dalam hidupnya. Jadi doa bukan lagi dilihat sebagai alat komunikasi atau sarana komunikasi, tetapi doa sebagai kendaraan untuk mendapatkan kenyamanan hidup, berkat Tuhan, mujizat, dan segala macam hal yang kita inginkan. Saudara-saudara, patut untuk kita meredefinisi doa di dalam hidup kita. Karena sesungguhnya
Kalau kita bisa memanggil Allah sebagai Aba, Bapa di sorga. Saya mau berkata kepada kita, itu sudah berkat yang terbesar. Karena tidak ada yang lain bisa seperti itu. Hanya orang Kristen, hanya anak Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus yang bisa memanggil Allah sebagai Bapa di sorga. Tapi belakangan kita nggak merasa cukup. Ya kenapa Pak? Kalau cuma manggil Bapak di sorga terus so what gitu loh. Padahal untuk itu Yesus membayar dengan mahal. Saudara harus tahu, Yesus membayar harga yang mahal untuk membangun komunikasi, bukan untuk menjawab doa Anda. Tidak mungkin doa dijawab kalau komunikasi jalur tidak dibangun kembali. Jadi sekarang mari kita mulai melihat bahwa doa itu bukannya sekedar apa yang saya dapat. Doa itu bukan sekedar apa yang saya perlukan. Doa adalah bagaimana saya bisa datang kepada Bapa seada-adanya dengan terbuka, tanpa halangan, dan saya bisa akrab intim dengan Bapa di sorga. Soal jawaban, soal berkat, soal yang lainnya, itu nomor 2, nomor sekian. Sehingga saudara-saudara, kalau ada pertanyaan seperti ini, Pak, apa yang saya harus lakukan kalau doa saya tidak dijawab oleh Tuhan? Ini akan kita lihat hari ini ya. Bagaimana saya harus berbuat, apa yang saya harus lakukan ketika doa saya tidak dijawab oleh Tuhan. Maka jawaban saya sederhana saudara. Ya nggak usah ngapa-ngapain. Ya nggak apa-apa. Kenapa? Kalau doa nggak dijawab terus kenapa gitu kan saudara. Bisa berdoa saja sudah bersyukur. Jadi kalau permintaan kita nggak dijawab, ya nggak apa-apa. Ya biasa saja, santai saja, nggak usah marah, nggak usah kecewa, nggak usah jadi jengkel, lalu mencoba mencari alternatif lain. Saudara, kita harus sampai pada pengertian esensi, fondasi dari doa. Kalau tidak, saudara, maka tidak ada bedanya dengan yang lain. Bahwa doa itu kendaraan untuk mencapai tujuan saya. Doa adalah sarana untuk mencapai, memenuhi keinginan saya. Dan doa ditambah dengan iman menjadi senjata untuk memaksa Tuhan menjawab keinginan saya. Saudara, doa, iman itu bukan alat memaksa Tuhan. Doa, iman itu alat untuk memaksa saya. Supaya saya tunduk kepada kehendak Tuhan. Nah, dengan demikian saudara, kalau ada pertanyaan, mengapa doa saya tidak dijawab? Apa yang saya lakukan ketika doa saya tidak dijawab? Ya saya berkata, kalau kita memahami esensi doa sebagai komunikasi, dan kita bersyukur karena kita boleh berkomunikasi dengan Bapa, jadi kalau permintaan kita di dalam komunikasi tidak dijawab, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Jadi apa respon saya ketika doa tidak dijawab? Ya tidak apa-apa. Ya baik-baik saja, santai-santai saja. Nah kalau Anda setuju dengan jawaban itu, maka khotbah ini selesai, kita tutup, kita berdoa dan pulang. Setuju? Bingung saudara. Doa enggak dijawab itu ya enggak apa-apa kan? Kenapa kok doa mesti dijawab? Karena doa dan jawaban itu sesungguhnya tidak berkorelasi langsung. Ada korelasinya, tapi tidak langsung. Karena doa itu tidak berupa permintaan. Kalau ada jawaban berarti ada permintaan, betul begitu ya? Nah kalau nggak ada permintaan, karena memang kita merasa tidak perlu meminta, dan kita bersyukur karena kita bisa datang kepada Bapa dengan hati nurani yang dibersihkan oleh darah Yesus, ya udah. Nggak ada permohonan yang kita bawa. Jadi artinya dijawab atau tidak itu bukan isu penting di dalam doa. Baik, tapi saya juga ingin mengajak kita semua untuk melihat bahwa ya kalau ada yang masih bertanya atau masih menyimpan dalam hati, kenapa toh Pak kok Tuhan tidak menjawab doa saya? Baik, itu adalah jawaban yang kita juga harus pahami dalam level yang dasar, level yang sederhana saudara. Tapi level yang advance kita harus meletakkan bahwa
doa dan jawaban doa itu tidak harus berkorelasi secara langsung. Jadi artinya adanya jawaban, tidak adanya jawaban, tidak menjadi isu penting dalam kekristenan. Karena doa itu sendiri sudah menjadi hal yang paling indah dalam hidup. Baik, tapi saya ingin bersama-sama supaya tugas saya kerjakan dengan baik, saudara. Jadi saya ingin menyampaikan kepada kita semua. Ya, satu tema yang saya ambil hari ini adalah mengapa, mana ya? Ini kan unanswered prayer ya. Atau saya kasih bahasa Indonesianya supaya lidah kita enggak kegigit-gigit, saudara ya. Jadi mengapa, mana ya? Sebentar. Ini sudah bisa? Belum? Oke. Ini tidak ada on off-nya, saya tidak. Sudah bisa? Oke, terima kasih. Mengapa surga diam ketika langit tertutup? Anda mengalami hari ini? Anda merasakan hari ini? Anda bergumul dengan hal itu hari ini? Sebetulnya saya ingin mengatakan kepada kita, langit tidak pernah tertutup. Sorga tidak pernah diam. Kita yang merasa sorga diam. Kenapa kita merasa sorga diam? Karena keinginan kita tidak terpenuhi sampai hari ini. Karena kebutuhan kita tidak terjawab sampai hari ini. Lalu kita membuat kesimpulan, berarti sorga diam, langit tertutup. Tidak pernah, saudara. Bahwa sorga tidak menjawab keinginan kita, iya. Bahwa langit tidak terbuka atas permohonan kita, bisa iya. Tapi bahwa langit selalu terbuka untuk doa kita, itu iya. Bahwa sorga selalu tersedia untuk setiap doa kita, itu pasti. Jadi mari kita mulai memahami dan memilah seperti apa sih yang kita harus pahami tentang doa. Tapi baik saudara, kalau kita masih ingin tahu kenapa ya Pak, doa saya ini butuh sekali. Katanya saya dengar kalau Tuhan itu kalau apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan permohonan dan ucapan syukur akan diberikan kepadamu. Mana Pak jawabannya? Kenapa ya Pak? Oke, baik Bapak Ibu Saudara, karena Alkitab juga memberi penjelasan. Alkitab juga memberi jawaban. Mari kita lihat beberapa hal. Mengapa sorga diam? Mengapa langit itu tertutup? Yakobus pasal yang keempat, ayat yang kedua bagian B sampai dengan ayat yang keempat. Ini kata Alkitab Bapak Ibu. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi Yakobus Bapak Ibu, ketika dia menyebut kata doa, itu ada kaitan erat dengan yang kamu minta. Yang kamu minta. Jadi ayat-ayat ini bukan berbicara tentang dialog, bukan bicara tentang komunikasi, tapi bicara tentang minta. Berarti Pak, boleh dong berdoa itu minta? Ya boleh. Siapa bilang tidak boleh? Boleh. Dalam doa ada permohonan, boleh enggak? Boleh saja. Apakah didengar oleh Tuhan? Pasti didengar. Apakah dijawab oleh Tuhan? Artinya dijawab dengan ya. Nah ini yang kita periksa hari ini. Sebab jawaban doa atas permintaan kita selalu 3. Pertama ya, kedua tunggu, ketiga tidak. Nah yang ketiga ini kita tanya, kenapa tidak? Oke baik kita lihat saudara. Lalu dikatakan begini, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kalau dia dalam posisi status bermusuhan dengan Allah, ya sudah pasti permintaannya tidak akan dijawab. Karena statusnya, posisinya berseberangan dengan Allah.
Baik saudara, jadi saya ingin mulai dengan ini. Mengapa doa tidak dijawab? Mengapa permintaan kita, jadi kita harus meluruskan dulu, mendefinisikan dengan konsisten bahwa yang kita sebut dengan doa itu sebetulnya adalah permintaan. Oke, kenapa permintaan kita, doa kita tidak dijawab? Yang pertama saudara, karena kamu tidak pernah berdoa. Karena kamu tidak pernah meminta. Apa kata Alkitab? Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Karena kamu tidak meminta. Saudara, banyak orang hanya mengeluh tentang hidupnya. Tapi enggak pernah betul-betul berseru kepada Tuhan. Cuman cerita dari sini, sharing ke sana, bagi ke sini, upload di status. Saya seringkali mengingatkan kepada jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita ini punya Tuhan yang besar. Tadi lagu bagus, lebih dari pemenang. Ketika kita punya Tuhan yang besar, jangan anak-anak Tuhan yang besar mengupload hal-hal yang remeh-temeh. Hal-hal yang enggak berarti. Ada orang Kristen tulis status, ditinggal sendiri. Gitu. Habis putus pacar, ditinggal sendiri. Tak ada yang peduli. Itu kan kata-kata orang pesimis. Kata-kata orang yang enggak punya Tuhan. Saudara, dan kita seringkali terbawa dalam emosi. Hanya untuk mengeluh, cerita ke sini, ke sana. Saya ketemu dengan banyak jemaat. Pak Pendeta, ada enggak waktu untuk saya konseling? Oke. Lalu kemudian dia cerita panjang, lebar, luas, tinggi, dan lama, saudara. Lalu ujungnya saya bilang, Pak, Bu berdoa, Bu minta kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Lalu dia mulai kasih alasan. Saya sibuk, saya gak ada waktu, saya punya banyak tanggung jawab, bla 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 bla, saudara. Ya saya bilang, kalau Anda gak pernah minta, ya Anda nggak pernah akan dapat. Minta aja belum tentu diberi. Apalagi nggak pernah minta. Kita cuma mengeluh. Tapi disuruh datang doa nggak mau. Ada apa? Di sini di gereja ada FA, ada apa? Ada doa apa? Nggak mau. Mintanya begini, kalau saya butuh, biar Tuhan tahu dan Tuhan harus tahu kalau saya butuh. Dan Tuhan harus menjawab saya sekarang. Gitu saudara. Disuruh tunggu, gedek. Disuruh lebih setia, gedek. Lalu apa yang kau mau? Sekarang. Now and here. Sekarang dan di sini. Saudara, itu kekristenan yang memakai Tuhan menjadi alat. Bukan kita alatnya Tuhan, Tuhan alatnya kita. Untuk apa? Untuk memenuhi keinginan kita. Apakah selama ini kita hanya berusaha sendiri tanpa melibatkan Tuhan? Lalu kita frustrasi. Lalu kita terbentur ke sini ke sana, terjerat sini sana, masuk lubang sini sana, berdarah-darah, luka-luka dalam hidup kita. Kenapa? Enggak pernah nanya sama Tuhan, dijalani sendiri, dicari sendiri. Coba sini, coba sana, berhenti di sini, ketabrak di situ. Saudara, hari-hari ini saya harap Anda tidak melakukannya. Tetapi di gereja, saya berkali-kali ketemu, jemaat mau konseling, jemaat mau minta petunjuk, nasihat. Dan sebagian itu oleh karena masalah ekonomi. Sebagian lebih spesifik adalah karena masalah pinjol. Dan lebih dalam lagi masalah judol, saudara. Kenapa begitu? Ya siapa tahu itu cara Tuhan. Loh, dari mana logikanya Tuhan menolong lewat pinjol? Tapi Pak, saya itu enggak pernah berkaitan dengan pinjol Pak. Pas saya butuh, tiba-tiba ada teman saya kasih linknya pinjol Pak. Kan itu jalan Tuhan. Waduh saudara. Saya bilang kalau membuat kesimpulan itu mbok cerdas dikit gitu loh. Jangan segala-segala dibilang itu jalan Tuhan. Tidak. Iblis bisa kasih jebakan. Dan yang paling celaka setelah terlibat pinjol, datang kepada Pak Pendeta dan bilang gini, Pak Pendeta, bisa enggak bantu saya untuk melunasi pinjol saya? Waduh saudara.
Itu kan sangat kacau. Ketika saya dengar itu saya bilang kebangetan sekali. Tapi saudara, saya percaya Tuhan sudah sampai ngelus dodo. Karena ada banyak anak-anaknya. Tuhan tolong ya, kasih saya berkat supaya saya bisa ngelunasi pinjol. Artinya apa? Tuhan bayarono ya pinjol saya. Gitu saudara. Kenapa seperti itu? Ya karena cari jalan sendiri. Yang pertama dicari adalah usahanya sendiri. Saudara-saudara, doa itu bukan jalan terakhir, tetapi doa itu harus menjadi langkah pertama. Jadi, kalau ada di antara Anda yang punya permintaan, permohonan, keinginan hari ini belum Anda dapat, izinkan saya bertanya kepada Anda, sudahkah Anda berdoa? Sudahkah Anda memohon kepada Tuhan? Dan mungkin Anda berkata, sudah Pak, seperti saya pernah tanya kepada jemaat juga, Pak, Bapak apa sudah berdoa? Dia berdiri saudara, dan dia bilang gini kepada saya, sudah Pak Pendeta. Waduh, saya sampai terkejut. Waduh, dia sangat serius dengan jawabannya. Oke, berapa lama Bapak berdoa? 2 kali Pak Pendeta. Saya sampai bingung, saya berkata, 2 kali. Dan engkau menjawab dengan begitu yakin, bahwa seolah-olah 2 kali sudah lebih dari cukup saya meminta. Hal pertama, kenapa permintaan kita tidak dijawab? Ya karena kita nggak berdoa. Doa dalam pengertian memang kita meletakkan Tuhan sebagai pribadi yang utama dan pertama dalam hidup kita sebelum kita minta tolong kepada yang lainnya. Yang kedua, saudara, kenapa sorga diam? Kenapa langit tertutup? Kenapa permintaan kita tidak dijawab? Yang kedua, karena kamu berdoa dengan motif yang salah. Apa kata Alkitab? Karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Untuk membuat hidupmu jadi longgar, untuk membuat jalanmu jadi lancar, untuk membuat hidup kita jadi mudah. Saudara, di luar sana, orang selalu berkeinginan, lihat ya kalau ada ulang tahun, ada acara-acara perayaan, lalu kemudian mereka memberikan wish kepada kita, memberikan harapan kepada kita, biasanya ngomongnya begini, ya Pak supaya nanti di tahun depan ya, hidup Bapak diperlancar, usaha Bapak dipermudah, jalan Bapak diperlonggar gitu ya. Jadi gambarannya itu hidup itu enak tenan gitu saudara ya. Nggak usah ada pergumulan, nggak usah ada tantangan, jalan itu terbuka lebar. Dan kalau ada halangan harus menyingkir. Karena apa? Karena anak Tuhan akan lewat di situ. Ada forerunner di depan kita yang namanya malaikat Tuhan. Dan kadang-kadang juga Tuhan sendiri saudara yang kita minta untuk ayo Tuhan singkirkan semua masalah ya Tuhan. Kalau sampai ada lubang awas Tuhan saya mau lewat. Tolong semuanya dibuat lancar, dibuat mudah. Bapak Ibu, apa hidup kayak begitu sih? Jangan lupa loh saudara ya. Pintu masuk untuk menjadi pengikut Yesus. Anda masih ingat? Pintu masuk. Belum bilang jalannya, gate-nya, pintu masuknya. Untuk ikut Yesus apa? Yesus sendiri bilang begini, barang siapa mau mengikut aku, itu kan? Siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Sama sekali jauh dari jalan yang diperlancar, usaha yang dipermudah, berkat yang melimpah-limpah. Kok enggak gitu ya? Lalu dari mana muncul konsep ini? Dari daging kita, dari hawa nafsu kita. Saya seringkali merasa sangat sedih ya saudara. Ketika dengar khotbah, Bapak Ibu percaya, harta orang fasik, harta dari seberang laut akan diberikan kepadamu. Harta dari negeri seberang akan datang kepadamu. Saudara pernah enggak Anda mikir? Kalau itu terjadi, kita akan jadi sangat kaya. Pertanyaan saya, lalu mereka makan apa? Ketika harta mereka dipindahkan ke kita jadi sangat kaya, lalu mereka hidup dari mana?
Seolah-olah kita bilang gini, itu urusan mereka. Yang penting saya makmur, saya maju, saya kaya, saya hidup mudah. Saudara-saudara, motivasi yang salah di dalam doa. Ketika kita berdoa, Tuhan melihat hati, bukan hanya kata-kata kita. Tuhan itu melihat hati kita. Tuhan melihat apa yang ada di dalam kita. Dan kalau kita mau jujur, permintaan-permintaan kita sebagian besar berkaitan dengan kenyamanan kita, kesenangan kita, kemudahan dalam hidup kita. Pernahkah Anda berdoa, Tuhan, berikan aku anugerah untuk aku memikul salibku? Wah, Pak, itu namanya doa cari molo, Pak. Itu namanya doa ngalup, Pak. Loh, saudara, kok doa ngalup? Kan Tuhan bilang, pintu masuk ikut Yesus adalah menyangkal diri dan pikul salib. Jadi mestinya kita berdoa, Tuhan, salib mana yang aku harus pikul? Berikan aku kekuatan untuk memikulnya. Tapi kita enggak minta seperti itu. Lihat Yakobus pasal 4 ayat yang keempat, Bapak Ibu, Saudara. Dalam bahasa Indonesia sehari ini bilang begini, kalian adalah orang yang tidak setia. Waduh, enggak enak loh saudara dibilang kalian itu tidak setia. Tentu kita protes. Saya juga protes, kok enggak setia? Di mana enggak setianya? Lalu dibilang, tahu enggak kalian bahwa kalau kalian berkawan dengan dunia, maka kalian menjadi musuh Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Di mana tidak setianya? Tidak setianya kita berkawan dengan dunia. Nah, apa itu dunia? Dunia adalah pola hidup yang egosentris, yang egoistis, yang semua tertuju kepada dirinya, dan teman-teman dari dirinya. Saudara-saudara, doa yang egois, yang hanya demi kepentingan pribadi, tanpa memperhatikan kehendak Tuhan, tidak akan dijawab. Karena Tuhan hanya mau menjawab doa sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Doa yang paling banyak dihindari oleh orang Kristen hari-hari ini. Walaupun doa itu diajarkan oleh Yesus adalah, jadilah kehendakmu. Dan sekarang yang paling populer apa saudara? Jadilah kehendakku. Dengan bungkus apa? Dengan bungkus iman. Iman, beriman harus jadi, beriman harus muncul, beriman harus ada. Jadilah kehendakku. Dengan iman aku percaya kehendakku terjadi. Saudara, kita harus meredefinisi kembali apa yang disebut dengan iman, apa yang disebut dengan doa. Hal-hal ini membuat kita salah di dalam berdoa karena motivasi kita salah. Saudara harus ingat, sebelum Tuhan menjawab doa kita karena ada kebutuhan di dalam kita, Dia mau uji dulu motivasi kita. Itu sebabnya saudara, banyak doa, permintaan kita belum dijawab karena motivasi kita belum lurus. Jadi sekarang jangan terfokus kepada permintaan yang tidak dijawab. Tanya dalam hati, apa motivasi saya? Apa keinginan saya? Apakah ini supaya saya lebih longgar hidup, saya lebih senang hidup, saya lebih nyaman dalam hidup? Kalau itu iya, coba singkirkan dulu. Dan mulai percaya untuk bilang, Tuhan, walaupun aku harus melewati jalan berduri, walaupun aku harus memikul salib, tapi aku percaya kalau jalan itu adalah jalan-Mu. Di dalam jalan itu ada kasih karunia, ada pertolongan, ada kekuatan Tuhan. Yang ketiga, saudara, kenapa langit tertutup? Kenapa surga diam? Pasti yang ketiga karena ada dosa yang belum diselesaikan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan
tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, mari kita definisikan apa itu kejahatan, apa itu dosa. Saudara-saudara, di dalam Alkitab dosa dan kejahatan itu tidak langsung menuju kepada perbuatan. Di dalam alam ini, dalam hukum di alam kita ini, sepanjang tidak ada bukti, maka tidak bisa dituntut di dalam sebuah kesalahan. Bahkan harus ada dua bukti, dua alat bukti untuk menyatakan bahwa ada tindak pidana. Tuhan enggak bilang begitu. Alat bukti tindakan perbuatan itu hanya manifestasi dari sesuatu yang sudah salah di dalam ini. Hukum tidak bisa menuntut orang yang punya niat. Saudara, tetapi Tuhan melihat dari niat kita. Satu hal yang kita harus ingat, saya suka terjemahan ini saudara, The Message. Dibilang begini, there is nothing wrong with God. The wrong is in you. Jadi mari pegang baik-baik ini. Kalau Anda dalam pergumulan dan jawaban doa belum datang hari ini, there is nothing wrong with God. Jangan menyalahkan Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Jangan kemudian meninggalkan Tuhan. Jangan mengancam Tuhan. Tuhan kalau sampai hari ini tidak dijawab, saya tidak akan ke gereja lagi. Tidak ada gunanya saudara. Tidak ada gunanya. There is nothing wrong with God. The wrong is in you. Ada dosa yang belum diselesaikan. Bapak Ibu, saudara, dosa menyumbat doa. Dosa menyumbat doa. Tuhan tidak tuli, tetapi dosa yang kita biarkan akan membuat hubungan itu terputus. Tidak harus berupa hal-hal yang lahiriah. Pak, pokoknya gini loh Pak, saya berprinsip begini. Kalau sepanjang saya nggak nyakitin orang, berarti saya nggak salah. Loh, kok Anda membuat definisi sendiri? Definisi doa menurutmu adalah sepanjang saya tidak menyakiti orang. Loh, dari mana definisi itu ada? Secara dosa itu dari pemandangan Tuhan adalah satu posisi yang terputus dengan dia. Meleset dari dia. Jadi saudara, sekarang yang Tuhan lihat dan tunggu dari kita bukan masalah yang lebih besar untuk dia jawab. Tapi bagaimana hubungan kita dengan dia untuk bisa pulih dan terjalin kembali. Introspeksi hidup. Apakah ada kebencian, kepahitan, kesombongan, ketidakjujuran yang belum dibereskan? Ini semua akan membuat Anda berjarak dengan Tuhan. Tidak ada tindak kejahatan di sini, saudara. Tidak ada hal-hal yang menyakitkan orang lain di sini. Kebencian gak nyakitin orang lain, kepahitan gak nyakitin orang lain di dalam kita. Tapi itu adalah dosa yang menyumbat doa. Yang keempat, kenapa permintaan kita tidak dijawab? Yang keempat, karena kurang percaya. Yakobus 1 ayat yang ke-6 dan 7, hendaklah ia memintanya dalam iman, percaya, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira ia akan menerima sesuatu. Orang yang kurang percaya. Bapak Ibu saudara, ada banyak orang yang berdoa dengan sikap coba-coba. Coba-coba, saya coba deh, siapa tahu Tuhan jawab. Saya coba datang ibadah deh, siapa tahu datang ibadah, kemudian Tuhan senang, besok doa saya dijawab. Saudara, kekristenan bukan soal coba-coba. Kekristenan juga bukan soal berdoa dengan iseng. Seperti anak-anak yang suka nakal, terus saudara ya, lewat di depan rumah, kemudian belnya dipencet, begitu ya. Lalu kita keluar, atau pembantu keluar, oh ada tamu keluar, dilihat. Gak ada siapa-siapa, masuk lagi.
Baru masuk pintu ditutup, lagi keluar lagi, kok nggak ada siapa-siapa. Lalu kemudian coba berpura-pura masuk, dicoba ditelusuri, ada anak, ditinggal pergi. Banyak orang berdoa juga gitu, pergi. Bahkan doanya tadi yang dinaikkan tuh nggak inget. Saudara, doa iseng. Hanya ya kalau dijawab ya senang, kalau enggak ya sudah, saya masih punya banyak reserve, banyak cadangan lain. Saudara, Tuhan itu harus menjadi satu-satunya atau dia bukan Tuhan sama sekali. Itu konsep yang harus kita pahami. Tuhan itu merespon iman, merespon kepercayaan yang penuh, bukan keraguan-raguan. Yang kelima, yang terakhir saudara, kenapa doa kita kurang, kenapa doa kita enggak dijawab, permintaan kita enggak dijawab? Karena kita kurang tekun di dalam doa. Lukas 18 ayat yang pertama berkata, Yesus mengatakan perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. They should keep on praying and never give up. Hanya orang yang ngerti esensi doa, yang dia akan keep on praying. Saudara, siapapun kita secara naluri, secara alamiah, kita akan bilang begini, kalau saya minta gak dijawab, saya akan coba. Kalau saya coba lagi gak dijawab, saya akan coba lagi. Kalau saya coba lagi gak dijawab, saya mungkin akan coba lagi. Tapi kalau saya sudah coba 5 kali gak dijawab, ya saya akan berhenti. Karena mungkin ada jawaban dari tempat lain. Keep on praying. Itu hanya bisa dilakukan kalau orang tidak menuntut jawaban doa. Tetapi orang mengerti esensi doa. Saudara, banyak doa tidak dijawab karena kita menyerah terlalu cepat. Dan tekun berdoa sebetulnya tidak berarti memaksa Tuhan. Tapi memaksa kita untuk tunduk kepada kehendak Tuhan. Di sini kita harus sungguh-sungguh memahami doa itu apa. Dan ketika kita sudah melihat di dalam begitu banyak alasan mengapa permintaan-permintaan itu tidak dijawab atau belum dijawab. Kita ada alasan-alasannya, tapi saya mengajak kita masuk lebih dalam saudara. Yaitu bahwa doa itu bukan hanya minta, tapi doa itu adalah suatu komunikasi. Yang keenam, yang terakhir adalah bahwa Tuhan menjawab doa dengan cara dan waktu yang berbeda. Yesaya 55 ayat yang ke-8, sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukan jalanku. Bahasa Inggrisnya bagus, bilang begini, I don't think the way you think. Jadi yang kita pikir ini, kita duga itu, kita rencanakan ini. Tuhan bilang, no, aku enggak mikir seperti itu. Aku enggak punya rencana seperti itu. The way you work is not the way I work. Jadi berdoa seperti Yesus, Tuhan jadilah kehendakmu. Walaupun mungkin berat, walaupun mungkin tekanan besar, walaupun hati enggak rela, aduh gimana kalau sampai aku enggak dapat pekerjaan, bagaimana kalau sampai aku tidak lulus ujian, bagaimana kalau sampai aku di PHK. Ya kita bilang, Tuhan jadilah kehendakmu. Karena itulah doa yang paling sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti menjawab dengan cara dan waktu yang Dia miliki. Terkadang Tuhan menjawab doa kita dengan tidak, terkadang dengan nanti, atau terkadang Dia bilang, aku punya yang lebih baik. Nah, baik saudara, 6 hal ini saya bagikan buat kita semua, untuk melandasi, kalau kita masih bertanya, kenapa ya permintaan saya tidak dijawab? Saya berharap dengan 6 hal ini, kita coba untuk, dengan 5 hal sebetulnya, dengan 5 hal kita coba evaluasi. Tapi bagian terakhir yang kita lihat ini, adalah sebetulnya penyerahan kita kepada Tuhan. Izinkan Dia menjawab dengan cara dan waktu yang Dia tentukan bagi kita.